warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Zakia Hayani sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan rekan-rekan saya Akaila Hafizah sebagai pemateri 2, Vina Kurnia sebagai pemateri 3, dan Diva Fadilah sebagai pemateri 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis ancaman terhadap sistem informasi BSI. Untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai. Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari pihak lain. Tindakan ini biasanya melibatkan kebohongan, penyembunyian fakta, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang, jasa, atau keuntungan lainnya. Beberapa jenis fraud dan ancaman keamanan utama yang sering menyerang sistem informasi perusahaan. Pertama, serangan ransomware. Malware yang mengenkripsikan data keuangan perusahaan, kemudian meminta tebusan untuk kunci deskripsi. Ini dapat melumpuhkan operasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial besar. Kedua, social engineering atau phishing adalah teknik manipulasi psikologis di mana penyerang menipu karyawan agar membocorkan kredensial atau informasi sensitif, biasanya melalui email atau situs web palsu. Ketiga, business email compromise atau BEC atau penipuan CEO adalah penyerangan menyamar sebagai eksekutif perusahaan dan mengarahkan karyawan untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikendalikan penipu. Keempat, human error internal adalah kesalahan tidak disengaja oleh karyawan yang dapat menyebabkan kerentanan sistem seperti konfigurasi keliru atau kesalahan input data yang mempengaruhi integritas informasi keuangan. Terakhir, 5. Insider threat, pencurian data oleh orang dalam perusahaan yang memiliki akses resmi ke sistem, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Semua ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kehilangan data penting, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi bagi perusahaan. Profile. Nama entitas: PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau disingkat BSI. Bidang usahanya adalah perbankan syariah. Proses bisnis inti: pertama, penghimpunan dana nasabah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kedua, penyaluran pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan digital banking yaitu BSI Mobile. Yang keempat, pelaporan dan pengelolaan data keuangan bank. Selanjutnya, jenis data akuntansi dan keuangan. Pertama, data nasabah dan transaksi keuangan. Kedua, data pembiayaan dan investasi. Ketiga, data laporan keuangan bulanan dan tahunan. Keempat, data gaji karyawan dan pembayaran vendor. Identifikasi dan kronologi ancaman. 1. Identifikasi ancaman. Jenis ancaman yang terjadi yaitu serangan ransomware yang menenskripsi data keuangan. Ransomware adalah program berbahaya yang menenskripsi data penting dan menuntut tebusan agar data dapat dibuka kembali. Dalam kasus BSI, ransomware ini menyerang server internal dan data nasabah, serta mengganggu sistem layanan perbankan digital. Yang kedua, kronologi ancaman. Sejumlah pakar keamanan siber memastikan bahwa Bank Syariah Indonesia atau BSI jadi korban ransomware. Adapun pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya mengungkapkan BSI jadi korban ransomware Lockbit. Ia pun memaparkan kesederhatan kronologi mengenai kejadian peretasan terhadap BSI yang mengakibatkan dicurinya 1,5 terabyte data milik 15 juta nasabah hingga karyawannya.
Menurut Alphonse, Lockbit tak sekedar menggertak, akan tetapi juga membuktikan bahwa kelompok ransomware ini memang berhasil mencuri dan mengekskripsi 1,5 terabyte data milik BSI. Alphonse menyebutkan, kejadian peretasan ini kemungkinan besar terjadi sebelum 8 Mei, di mana saat aplikasi BSI Mobile mengalami error dan tidak bisa digunakan. Kejadian peretasan kemungkinan besar terjadi jauh sebelum 8 Mei 2023, saat semua data sudah berhasil dikopi dan aksi enskripsi dilakukan, kata Alphonse dalam keterangan resminya Sabtu 13 Mei 2023. Menurut Alphonse, proses pencurian data sebesar 1,5 terabyte membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ia pun menganalogikan, jika pencuri data BSI dilakukan 24 jam non-stop dengan kecepatan 25 Mbps, butuh waktu 6 hari hingga proses selesai. Namun, jika dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kecurigaan korban, waktu yang dibutuhkan lebih panjang, yakni sampai 12 hari. Alphonse juga mengungkapkan dampak dari kebocoran data ini salah satunya adalah ekspos atas kondisi keuangan nasabah yang memiliki saldo tidak wajar. Akibat kebocoran data tersebut, nasabah dengan saldo yang tidak wajar akan terekspos dan menjadi perhatian publik, kantor pajak, dan pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu dampak atau kerugian terhadap ancaman sistem informasi BSI. Yang pertama dari sisi finansial atau langsung, yaitu terjadinya biaya pemulihan sistem, peningkatan keamanan, dan potensi denda dari regulator. Yang kedua dari sisi operasional, yaitu terjadinya gangguan pada layanan digital seperti BSI Mobile dan ATM yang berdampak pada transaksi harian. Yang ketiga dari sisi reputasi, yaitu terjadinya penurunan kepercayaan nasabah terhadap keamanan sistem BSI. Yang keempat dari sisi hukum dan kepatuhan, yaitu terjadinya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jika data nasabah terbukti bocor. Berikutnya adalah perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. Yang pertama, pencegahan. Untuk mencegah adanya serangan ransomware dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penerapan multi-layer security dan enkripsi data end-to-end. Yang kedua, pelatihan keamanan siber bagi karyawan. Yang ketiga, backup data rutin dan sistem disaster recovery center atau DRC. Yang kedua, deteksi atau detection. Untuk mendeteksi adanya serangan ransomware dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, sistem intrusion detection dan real-time monitoring terhadap aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, audit keamanan dan uji penetrasi atau penetration test berkala. Yang ketiga, respon dan pemulihan. Jika serangan ransomware telah terjadi, respon dan pemulihan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, tim tanggap insiden segera memutuskan koneksi jaringan yang terinfeksi. Yang kedua, pemulihan data dari backup keamanan. Yang ketiga, komunikasi publik dan edukasi nasabah terkait keamanan digital. Dari presentasi tadi, dapat disimpulkan, kasus serangan ransomware pada PT Bank Syariah Indonesia atau BSI menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan memiliki peran sangat vital dan sekaligus rentan terhadap ancaman cyber. Gangguan layanan digital yang terjadi menimbulkan dampak finansial, operasional, reputasi, hingga kepatuhan hukum. Melalui penerapan langkah pencegahan, deteksi dini, serta respon dan pemulihan yang terencana, seperti peningkatan keamanan jaringan, audit sistem berkala, dan edukasi pengguna BSI dapat memperkuat ketahanan cyber serta menjaga kepercayaan nasabah. Dengan demikian, keamanan sistem informasi bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga bagian strategis dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan integritas lembaga keuangan syariah. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.